Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini masih berjumpa kembali bersama Abu Samir 85 Palembang. Halo guys, bagaimana kabarmu dan bagaimana kabar puasamu hari ini? Mudah-mudahan tetap lancar dan tidak ada yang batal, karena sebentar lagi kita akan memasuki buka puasa. Oke guys, di sore hari ini Abu Samil akan membahas masih dalam lingkup bab sihir. Mungkin kita sering bertanya-tanya, bagaimana sih para dukun atau para tukang sihir mendatangkan jin pada saat melakukan pengobatannya. Di sini kami telah merangkum 8 cara seorang penyihir mendatangkan jin pada saat melakukan pengobatan. Masih di buku bab ruqyah dan jin, terdapat banyak cara dan jalan bagi para tukang sihir dalam mendatangkan jin-jin yang kesemuanya mengandung kesyirikan dan kekufuran yang nyata. Dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, tujuan seorang tukang sihir melakukan pengobatan tersebut agar pasien yang diobati percaya. Karena biasanya tukang sihir akan menggabungkan pengobatan itu dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang pertama, bersumpah atas nama jin atau setan. Seringkali metode ini dilakukan tukang sihir masuk ke dalam ruangan yang gelap, kemudian menghidupkan api dan meletakkan sejenis dupa atau kemenyan yang tujuannya adalah untuk mengundang jin itu sendiri. Adapun catatan yang pertama adalah jin menyukai tempat ruangan yang gelap. Jin akan mendapatkan makanan dari bebauan dupa yang disediakan oleh si tukang sihir. Di antara kemusyrikan yang nyata dan jelas pada cara yang pertama adalah bersumpah atas nama jin dan meminta pertolongan kepada bangsa jin. Jin menyukai sesuatu yang mengandung najis dan setan akan mendekati kepada orang yang bernajis. Yang kedua, pengorbanan tumbal. Seringkali metode ini digunakan oleh tukang sihir atau dukun untuk melakukan tumbal, ya, dan meminta pada setiap pasiennya untuk menyiapkan tumbal. Apa saja tumbal itu? Yang pertama adalah kambing, ayam, sapi, kerbau, dan jenis yang lainnya. Dan yang seringkali diminta oleh si tukang sihir adalah jenis hewan kambing, ayam yang digunakan sebagai alat untuk sesembahannya. Adapun cara ini menyembelih binatang atau berkurban untuk jin, perbuatan ini adalah haram menurut kesepakatan para ulama baik salaf maupun khalaf. Hal ini termasuk perbuatan yang syirik. Dan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, la'anahullah man zahaba li khairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih hewan kurban selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jimat-jimat mantra syirik, yaitu lafal-lafal mantra yang dibacakan dalam rangka menghadirkan jin yang tujuannya adalah untuk menghadirkan ruh dari jin yang diminta.
cara ini juga termasuk adalah cara yang syirik. Tidak boleh dilakukan dalam pengobatan syariah. Yang ketiga, yaitu melakukan penistaan. Cara ini lebih dikenal di kalangan para ahli sihir dengan sebutan cara penistaan diri atau tariqatus sufliyah. Tukang sihir melakukan cara ini memilih sekelompok besar setan-setan yang siap melayani dan menjalankan perintah-perintahnya. Yang keempat adalah menulis ayat-ayat Al-Quran dengan sesuatu yang najis. Seringkali ketika seorang diobati dengan tukang sihir, mereka akan memberikan sejenis jimat atau mantra-mantra yang berasalkan daripada ayat-ayat Quran. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh dilakukan untuk dituliskan pada kertas atau di kopi untuk tujuan yang diharamkan dalam pengobatan syariah. Cara ini merupakan bentuk kekafiran yang nyata karena menghina suatu surah Al-Quran, sekalipun satu ayat yang termasuk bentuk kekafiran kepada Allah yang Maha Agung. Apalagi menulis benda-benda tersebut dengan benda yang najis. Ya, kita berobat hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang terbalik atau dengan cara sungsang. Dalam hal ini tukang sihir, semoga Allah melaknat, semoga Allah melaknatnya, menulis salah satu ayat Al-Quran dengan huruf yang terbalik. Dan ini juga termasuk mantra-mantra yang mengandung kesyirikan. Dan ini tidak boleh dilakukan. Yang keenam, menyembah binatang. Cara ini dikenal dengan istilah ar-rasdu, mengintai bintang-bintang. Karena tukang sihir itu mengintai dan menunggu munculnya binatang tertentu. Kemudian ia mengajak yang berbicara dengan mantra-mantra sihir tersebut. Dan ini termasuk perbuatan kemusyrikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, melihat sesuatu dari telapak tangan, seperti garis tangan. Melihat bentuk-bentuk garis tangan, atau sering disebut dengan meramal, memprediksi, dan sejenis perbuatan-perbuatan lainnya, itu termasuk adalah sihir. Haram untuk kita lakukan pengobatan tersebut. Yang kedelapan adalah memanfaatkan benda-benda bekas yang digunakan untuk menyihir. Dalam cara ini, penyihir akan meminta benda-benda yang tidak dipakai oleh pasien, seperti sapu tangan, sorban, baju, atau benda yang apa saja yang mengandung bau keringat. Kemudian mengikat ujung benda tersebut, lalu diukur sepanjang 4 jari. Kemudian dipegang dengan kuat-kuat, seraya dibacakan surat At-Takasur dan surat lainnya yang nyaring. Setelah itu tukang sihir akan membacakan mantra-mantra yang mengandung kesyirikan dengan suara yang lirih dan tidak terdengar oleh si penderita. Kemudian ia memanggil jin dan memasukkan ke dalam benda tersebut. Cara ini tidak dibenarkan juga di dalam pengobatan ruqyah. Nah, itu guys, beberapa informasi mengenai bagaimana cara tukang sihir melakukan atau mendatangkan jin pada pengobatannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian terhindar dari sihir, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kami undur diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.